Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Praptiningsih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur terbentuknya suatu negara terdiri dari dua bagian, yaitu ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif atau pokok ialah unsur yang paling penting dan harus ada, karena berperan sebagai syarat wajib yang harus dimiliki oleh calon negara. Sedangkan unsur deklaratif ialah unsur tambahan yang boleh-boleh saja tidak dimiliki oleh suatu negara. Nah, lalu bagaimana dengan negara Indonesia? Apakah Indonesia sudah memenuhi unsur-unsur tersebut? Nah, mari kita pahami bersama uraian yang akan saya sampaikan. Indonesia dikatakan sebagai sebuah negara karena telah memenuhi unsur-unsur negara. Adapun ada 5 unsur negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi yang pertama wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kedua ada rakyat, yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat, yang keempat ada pengakuan dari negara lain, dan yang terakhir persatuan dan kesatuan bangsa. Pada kali ini saya akan menyampaikan 2 poin, yaitu pada poin 4 dan poin 5. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia pertama kali diperoleh dari Mesir pada tanggal 10 Juni 1947. Pengakuan dari negara lain ini memiliki arti penting bahwa bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa lain, yaitu sebagai bangsa yang merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka, maka bangsa Indonesia mempunyai kedaulatan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa turut campur dari negara lain. Nah, bagaimana bentuk dari negara Indonesia? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa bentuk negara yang disepakati oleh bangsa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang kedua, ada persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah yang sama, yaitu wilayah Indonesia. Persatuan dan kesatuan adalah senjata yang ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini itu terjadi dalam proses yang dinamis dan langsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang ditempa dalam jangka waktu yang lama sekali. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai apa itu manfaat berkembangnya sikap persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. Yang kedua, memudahkan mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya akan tercapai apabila semua warga negara bersatu padu dan terlibat mewujudkan tujuan nasional tersebut. Yang ketiga, terciptanya suasana yang tentram, aman, dan damai. Karena semua orang menunjukkan sikap setia kawan, toleran, dan solider dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Supaya makna persatuan bisa dipahami dan dilaksanakan, semua warga negara maka harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam berhubungan dengan sesama. Suprapto tahun 2010 menyatakan ada 2 prinsip persatuan Indonesia yang harus dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah bangga pada negara bangsanya atas kondisi yang terdapat pada negara bangsanya serta prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh warga negaranya. Yang kedua, cinta pada negara
bangsanya serta rela berkorban demi bangsa-bangsanya. Selain prinsip yang saya sebutkan tadi, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua ada prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya akan mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti ini juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggulangan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang terakhir, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sekian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.